Sejak dirilis pertama kali pada September 2009 lalu, manga Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin semakin mendekati titik akhir dari kisahnya. Selama 1 dekade lebih, banyak karakter yang diperkenalkan. Ada yang tewas, ada juga yang masih bertahan sampai saat ini. Para fans sendiri dibikin penasaran, apakah tokoh sentral Eren Yeager benar-benar akan mati atau memang masih hidup? Kembali lagi bersama Jagat Sinema. Gimana nih kabarnya para penggemar anime AOT? Pasti dibikin dak-dikduk kan sama Sensei Hajime Isayama? Hingga kini episode pamungkas dari manga ini masih dinanti. Untuk saat ini kalian bisa menikmati chapter 138, link ada di deskripsi ya. Di akhir manga terlihat kepala Eren Yeager dipenggal oleh Mikasa. Di belakangnya ada Founding Titan Ymir Fritz. Namun demikian, segudang tanya masih menghantui. Paling sering didengar adalah soal Eren. Apa benar dia bakal mati atau tetap hidup? Nah, dari plot yang sudah terbentuk sepertinya bakal berakhir dengan dark ending nih. Benar nggak nih? Siapa yang tahu? Oke, mari kita bahas sama-sama ya. Dari dulu komikus Negeri Sakura ini memang selalu senang mengaduk emosi para penggemarnya. Bahkan pria kelahiran 29 Agustus 1986 ini juga terkenal sebagai quote-unquote pembunuh karakter favorit. Paling epik tentu kematian Erwin Smith. Komandan Scout Regiment atau pasukan pengintai ini memang punya peran sentral dari season pertama hingga ketiga. Dia merupakan sosok yang berkarisma dan disegani oleh anggotanya, juga pimpinan regimen lainnya. Hatinya bersih berjuang demi keadilan. Namun sayang, riwayat dari tokoh penting ini harus tamat pada episode 6 season ketiga part kedua, persisnya ketika pasukan pengintai hendak merebut kembali distrik Shiganshina dari para Titan. Langkah mereka saat itu diadang oleh Beast Titan. Mereka diberondong batu lemparan dari raksasa ini bak peluru. Semua anggota Erwin saat itu luluh lantak bersimbah darah, tak terkecuali Erwin. Pilihannya memang tak banyak. Sebagai komandan, dia harus terus maju hingga titik darah penghabisan. Cara ini juga dipakai sebagai pembuka jalan bagi Levi Ackerman untuk membunuh Beast Titan. Buktinya rencana tersebut berhasil. Di babak ini juga diperlihatkan bagaimana Hajime benar-benar pandai mengaduk emosi penonton. Bagaimana tidak, pilihan sulit harus dibuat. Apakah Armin Arlet yang harus diselamatkan atau Erwin dengan suntikan serum Titan? Bila ambil jalan tengah, kedua karakter ini sama-sama memainkan peran penting dalam perebutan distrik Shiganshina ketika itu. Bahkan Eren dan Levi sempat mau adu jotos karena keduanya sama-sama membela kawannya. Dasarnya memang baik, akhirnya Erwin yang sekarat karena lemparan batu besar justru menolak suntikan kemudian meminta Armin lah yang diselamatkan. Kala itu Armin juga gosong karena bertarung melawan Colossal Titan. Bagi Erwin, opsi ini adalah jalan terbaik. Meski sempat tak terima, Levi akhirnya menurut. Armin yang berubah jadi Titan kemudian memakan tubuh Bertholdt yang sebelumnya menjadi Titan kolosal. Bisa ditebak, pewaris Colossal Titan selanjutnya adalah Armin. Nama besar lain yang bikin terkejut saat perannya berakhir adalah Carla Yeager, ibu dari Eren. Dia langsung ditamatkan pada episode pertama. Ada pula Hennes, anggota pasukan penjaga yang meninggal dunia saat melindungi Eren dan Mikasa. Sewaktu kecil, Eren dan Mikasa dekat dengan sosok ini. Dan yang terakhir tentunya Sasha Blouse. Dia meninggal saat Eren dan kawan-kawan menyerbu negara Marley di season keempat. Saat itu, dalam perjalanan pulang setelah Eren dan pasukan pengintai menyerang Liberio, Gabi, dan Falco, secara diam-diam masuk ke dalam kapal yang ditumpangi oleh pasukan pengintai. Setelah memasuki kapal tersebut, Gabi tanpa ragu menembak ke arah Sasha. Aksi itu spontan memicu amarah pasukan pengintai yang langsung memukuli Gabi dan Falco. Melihat gelagat Sensei Hajime Isayama, bukan tak mungkin Eren bernasib serupa. Namun bukan Hajime namanya bila tak menghadirkan plot twist. Ingat gak di season pertama, episode kelima, kala itu tiba-tiba saja Colossal Titan muncul dan menjebol dinding distrik Trots, salah satu kota yang berada di tepi jalur Wallrose. Akibat tindakan itu sejumlah Titan menyerbu masuk. Eren dan timnya bergerak, tiba-tiba saja mereka digerebek oleh salah satu Titan abnormal. Dan demi menyelamatkan Armin, Eren merelakan dirinya dimakan Titan. Waktu itu banyak yang mengira Eren meninggal, namun ternyata tidak demikian. Dia justru menjadi salah satu Titan, namanya Attack Titan. Meski demikian, dalam berbagai kesempatan wawancara dengan media, Sensei Hajime justru tak mengidolakan karakter ini. Malahan dia lebih tertarik dengan Rainer Braun, apalagi di final season ini karakter Eren berubah 180 derajat. Eren terasa seperti penjahat utama dalam anime Attack on Titan saat ini.
Lebih-lebih saat berubah bentuk dan memanggil ribuan Colossal Titan dari Pulau Paradise menuju Marley dan Eldia, tujuan Eren hanya satu, memusnahkan semua manusia yang ada di dua kawasan tersebut. Karena itu, kalau mau dunia selamat, Eren harus dihabisi. Tak ada pilihan lain. Apakah ini boleh menjadi pertanda karakternya bakal ikut tamat seiring berakhirnya serial AOT? Tak semudah itu dan tidak ada yang tahu jawabannya. Siapa bisa menebak isi kepala Sensei Hajime? Semuanya masih menerka alur cerita. Yang pasti, sang mangaka hendak mengakhiri manga ini dengan cara yang tak biasa. Fakta itu terungkap saat atlet MMA Demetrius Johnson bertemu dan berbincang-bincang dengan Hajime, persisnya pada Desember 2019. Dalam wawancara itu, Hajime mengungkapkan jika ending dari manganya bakal mirip-mirip dengan drama kriminal dari Netflix yang berjudul Breaking Bad. Kisahnya memang mengenai tragedi yang membuat tokoh utama menjadi monster. Hal senada terjadi kepada Eren. Dalam final season ini dia berubah menjadi monster yang tak bisa dikendalikan. Menurut Hajime, serial Breaking Bad adalah masterpiece. Dari video ini juga terlihat jika Hajime akan mengambil cuti setelah menamatkan AOT nanti. Tak hanya itu, dirinya juga hendak membangun rumah sauna. Kendati begitu, setelah menuntaskan hiatusnya, proyek manga baru bakal lahir. Apa ya kira-kira? Jadi, kesimpulan sementara yang kami dapatkan, manga ini bakal berakhir dengan sangat tidak menyenangkan bagi sebagian fans. Dalam manga chapter 138 memang sudah diperlihatkan, Mikasa akhirnya mampu dan berani menghabisi Eren setelah mendapat wejangan dari Levi, padahal dia begitu sayang dengan Eren. Tapi ada yang janggal, proses tersebut tak diperlihatkan utuh. Di bagian terakhir, Mikasa sudah memegang kepala Eren dan menciumnya. Di belakang ada Founding Titan, Ymir, yang terlihat tersenyum. Senyuman ini juga mengundang tanya, apakah dia begitu bahagia karena Eren akhirnya mati? Bisa jadi demikian. Maklum, selama ini nggak ada sosok yang mengerti penderitaan Ymir selama ribuan tahun, dan hanya Eren lah figur yang mengerti. Karena itulah dia mempercayakan kekuatannya kepada Eren. Namun kembali lagi, apapun bisa terjadi. Nggak ada yang bisa menerka rencana dari Sensei Hajime, sehingga kita nantikan bersama saja. Khusus animenya, jika nggak lepas dari rencana Anime News Network, situs resmi Attack on Titan sudah mengumumkan musim terakhir Attack on Titan hanya 16 episode. Sekarang sudah episode 15. Jadi tinggal satu babak lagi. So, jangan kecewa ya. Satu lagi, jangan lupa subscribe dan like, dukung terus channel ini biar kami semakin semangat berkarya. Terima kasih.